Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa kabar kalian semua para pengangguran yang punya jiwa-jiwa psikopat? Nah, jadi pada video kali ini gue bakal membahas sebuah film yang berjudul The Redwood Massacre. Anjay, keren bukan judulnya? Tetapi tidak hanya keren, akan tetapi film ini sangat membuat jiwa-jiwa kopet kalian terpancing dan menjadi dengkul kalian jadi lemas. Nah, tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan perlihatkan seorang wanita yang sudah tidak walakayang yang kayak habis dieksekusi oleh psikopat, akan tetapi masih bisa selamat, yang sedang kebingungan di dalam hutan. Yang di tengah-tengah kebingungan, tiba-tiba dia pun harus tewas diobok-obok oleh psikopat Karunggoni sebelum melunasi hutang pinjolnya. Keesokan harinya kita diperlihatkan seorang bapac yang sedang berada di tengah hutan, entah mau nyari apa, akan tetapi dia sedang memperhatikan dua orang kewes yang sedang jalan-jalan di tengah hutan. Setelah itu kita pindah ke sebuah pasangan yang akan camping di tengah hutan. Dia bernama Mark dan Christy, yang mana Christy yang mengetahui bahwa mereka akan camping dengan mantannya Mark pun langsung berceloteh tanpa henti. That's what I'm worried about. Setelah itu pindah ke dua kewes tadi yang ternyata dua orang ini temannya Mark, yang satunya bernama Jessica, mantannya si Mark, dan satunya lagi bernama Pamela. And anyway, I cannot wait to see the look on Kirsty. Pamela pun akan mengajak gebetannya juga, akan tetapi tak kunjung datang, yang kemudian dia menghubunginya karena takut gebetannya itu kasarung. Dia bernama Bruce yang mengatakan bahwa dia hanya tersesat sedikit saja dan menyuruh Pamela untuk menunggu saja. Don't wait for me. I'll be right behind you. Akhirnya Pamela pun bertemu dengan Mark, yang mana di situ Kirsty sangat riuh dan ribet sekali, apalagi sampai membawa koper, yang karena manjanya dia kepada Mark akhirnya. Setelah itu kita beralih kepada seseorang yang sedang camping juga di sisi lain hutan bersama istrinya yang sedang pipis, yang pada saat itu dia mendengar teriakan istrinya yang dia kira hanya bercanda, akan tetapi lama-kelamaan dia pun mulai curiga. Ketika mengecek ke tendanya, betapa kaget, syok, dan terkejutnya pria itu tatkala melihat istrinya sudah tergeletak tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yang tiba-tiba dia pun harus berujung tewas juga dirujak oleh psikopat Karunggoni. Sementara itu Kirsty selalu saja mengeluh karena tidak ada sinyal, kasur, wifi, IndiHome, kabel, komputer, laptop, situs judi online, yang tidak sadar bahwa dia lagi camping di tengah hutan yang secara logika yang mana ada sinyal lah ya. Yang pada saat itu juga Pamela mengkhawatirkan Bruce yang tak kunjung datang. Look guys, this really isn't helping. We need to get a hold of Bruce. Sementara itu Bruce yang sedang asik terabas santuy dengan sepedanya tiba-tiba dikagetkan oleh seutas rantai yang melintang di tengah jalan yang membuatnya jatuh, yang karena dia emosi dia pun mencari siapa sih yang sudah menjebaknya. Pamela yang khawatir pun memutuskan untuk pergi dataran tinggi untuk mencari sinyal, yang sementara itu Bruce pun mencari sana sini pelaku yang sudah memasang rantai di tengah jalan yang tadi. Yang di tengah pencarian tiba-tiba sementara itu Pamela sudah mendapatkan sinyal pun langsung menghubungi Bruce, yang di situ dia tidak sengaja menemukan HP-nya Bruce, yang membuat dia semakin khawatir dan memberitahukannya kepada teman-temannya, yang mana mereka memutuskan untuk mencarinya. But we'll catch up with them in the morning, I promise. Ketika malamnya mereka pun bercerita di dekat api unggun tentang hutan ini yang bernama hutan Redwood, yang katanya dulu ada seorang pria biasa yang sedang memotong kayu, yang tiba-tiba dia mendengar sebuah bisikan yang ternyata sumbernya berasal dari sebuah topeng kopet yang terbuat dari Karunggoni. Awalnya mah dia tidak terpengaruh, akan tetapi akhirnya dia pun terpengaruh, yang membuat dirinya menjadi haus darah dan langsung membunuh istrinya sendiri loh itu, dengan brutalnya dan memakannya hidup-hidup. Anaknya yang melihat hal itu pun tidak luput dari kekopetan ayahnya sendiri, yang mana ayahnya itu menguburnya di suatu tempat. The official report said that Teman-teman yang mendengar cerita itu pun sedikit agak ketakutan, yang ketika mereka bersulang mereka pun tidak menyadari bahwa mereka sudah diintai oleh psikopat Karunggoni.
Keesokan paginya Pamela yang baru bangun pun dikagetkan oleh teman-temannya sudah tidak ada berada di situ. Pamela yang merasa teman-temannya ngeprank pun segera mencarinya, yang tiba-tiba Christy muncul yang ternyata dia juga tidak tahu kemana Jessica dan Mark pergi. Yang pada saat itu Christy pun menduga bahwa mereka berdua sedang CLBK entah di mana. Aduh, pas banget ya, yang hilang itu Mark sama mantannya, anjing. Friend. I'm gonna fucking kill him. Ternyata Mark dan Jessica sudah diculik dan dibawa ke markas psikopat Karunggoni. Yang di situ juga ternyata ada Bruce, yang tiba-tiba psikopat Karunggoni datang yang akan mengeksekusi Bruce. Akan tetapi dia yang mendengar tangisan Jessica pun memilih untuk mengeksekusi Jessica terlebih dahulu. Sementara itu Christy masih saja ngomel-ngomel dan menuduh Mark dan Jessica itu sedang berselingkuh CLBK, yang mana Pamela mencoba memberinya pengertian. Felt perfectly innocent. You obviously trust your friend. Setelah itu psikopat Karunggoni pun sudah siap dengan peralatan kopetnya untuk mengeksekusi Jessica, di mana dia sedang memilih-milih alat mana ya yang cocok. Yang di situ dia memilih sebuah pisau kopet. Anjing, ngilu banget, anjing. Jessica pun harus tewas setelah perutnya diobok-obok menggunakan pisau kopet yang melengkung oleh psikopat Karunggoni. Sementara itu Pamela dan Christy pun masih muter-muter dan berusaha mencari Mark dan Jessica. Pamela yang muak dengan bacotan Christy yang tidak berfaedah pun langsung mengultinya, yang membuat Christy kena mental. They say that I know where the house is because I can't. Setelah itu giliran si Mark yang akan dieksekusi, yang pada saat itu Bruce berhasil melepaskan ikatannya, yang ketika dia mengambil sebuah kapak kopet dan akan menolong si Mark. Akan tetapi dia mendengar teriakannya Mark pun menjadi ciut nyali dan ya nggak jadi. Mark pun sudah diikat di sebuah kursi kopet dan dengkul Mark pun harus hilang digetok palu kopet dan kepalanya pun digergaji oleh kopet dengan brutalnya. Anjing, ngilu banget, astagfirullah. Setelah itu si kopet yang sedang menyimpan dan mengoleksi beberapa bagian tubuh dari para korbannya pun merasa bahwa ada seseorang yang karena insting si kopet itu sangat kuat ya guys ya. Sementara itu Pamela dan Christy pun sudah semakin jauh mencari Mark dan Jessica yang tak kunjung mereka temukan. We keep going. Bruce yang sedang mencari jalan keluar pun menemukan koleksinya si kopet itu, yaitu sebuah titit yang diawetkan di sebuah toples kopet. Setelah itu Pamela dan Christy pun sampai di sebuah rumah kosong yang ketika mereka mengeceknya, Pamela pun dibuat kaget oleh Christy yang lebay seperti nggak pernah ngelihat bangkai saja. Sementara itu Bruce yang mengendap-endap pun merasa penasaran dengan sebuah kotak yang tiba-tiba ya, dengan jurus Hokage keempat, Bruce pun berhasil sembunyi sebelum psikopat datang. Psikopat yang gabut pun langsung merujak seseorang yang berada di dalam kotak itu, yang ketika Bruce mengeceknya, ternyata di dalamnya ada seorang wanita. Bruce pun kembali sembunyi dari psikopat itu yang sedang mencarinya juga, yang ketika Bruce lari, yang sialnya itu adalah jalan buntu, yang di saat bersamaan psikopat itu pun datang dan Bruce pun harus diulti badang oleh psikopat itu. Sementara itu Christy dan Pamela sedang curhat-curhatan, anjay, yang dimana Pamela memutuskan untuk mencari sinyal. Lalu Christy sedang keluyuran pun tidak sengaja masuk ke tempat psikopat itu yang sedang mengeksekusi Bruce, yang mendengar suaranya Christy. Jadi jiwa-jiwa psikopat itu pun langsung bergejolak. Christy yang sedang mengecek-ngecek pun dengan sialnya malah berpas-pasan dengan psikopat itu, yang hampir saja kepalanya hilang ditebas kapak kopet. Akan tetapi untungnya tidak kena dan dia pun berhasil kabur. Dia pun sampai di gudang jerami dan berhasil bersembunyi di antara jerami, yang membuat psikopat itu terus mencarinya dan kebingungan. Yang ketika Christy sudah merasa situasi sudah aman dan keluar, tiba-tiba ya, ternyata psikopat itu lebih pintar dengan bersembunyi juga di antara jerami, menunggu Christy keluar, dan Christy pun harus tewas diobok-obok arit kopet oleh psikopat Karunggoni. Sementara itu Pamela juga ternyata sudah sampai di tempat ini, dan betapa kaget dan syoknya Pamela ketika melihat psikopat itu membawa Christy temannya dan memotong kakinya, yang pada saat itu dia hampir ketahuan.
Setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang menodongnya dengan sebuah shotgun yang ternyata dia adalah ayah dari wanita yang dibunuh psikopat di awal film tadi, di mana dia berniat membalaskan dendam anaknya kepada psikopat itu dan menyuruh Pamela untuk pergi saja, akan tetapi Pamela yang tolol pun malah memilih untuk tidak pergi karena ingin menyelamatkan teman-temannya, padahal mah udah tahu psikopat itu kayak gimana. Tolol banget sih ini orang anjing. Your friends. Setelah itu mereka pun bertemu dengan psikopat itu. Mereka pun harus dikejar-kejar oleh psikopat itu. Lagi-lagi di sini Pamela bersikap nyebelin anjing, disuruh ambil shotgunnya terus pergi, malah lemot banget diem aja anjing. Yang akhirnya setelah sekian lama dia pun mengambilnya lalu pergi. Sementara itu si bapak sudah bersiap untuk berlawan dengan psikopat itu tanpa memikirkan kan psikopat itu punya senjata dan lu mengajaknya sini kalau berani dengan tangan kosong. Hei, itu tuh psikopat bukan preman pasar yang sok keras gobloy. Yang akhirnya si bapak itu pun harus tewas dicucuk arit tanpa perlawanan yang berarti. Kebanyakan drama sih anjing. Setelah itu Pamela yang sedang mencari jalan keluar pun harus melalui beberapa korban dari psikopat yang cukup banyak, yang ketika salah satu korban ternyata masih hidup dan teriak yang membuat psikopat itu datang. Lalu Pamela yang berusaha keras untuk membuka pintu yang terbuat dari seng bekas, yang karena kelamaan psikopat pun keburu datang, yang akhirnya Pamela si lemot pun harus mencium tangan kopet. Setelah itu Bruce pun tiba-tiba datang untuk menyelamatkan Pamela dan menyuruhnya untuk pergi. Akan tetapi Pamela malah nonton Bruce yang sedang ditinju kopet sampai tembus, yang mana Pamela berhasil menggapai shotgunnya yang akhirnya... Apakah psikopat itu benar-benar tewas? Coba kalian tebak guys. Pamela pun bergegas pergi dari rumah terkutuk itu, yang ketika sampai di jalan dia pun bertemu dengan sebuah mobil dan akhirnya dia pun diselamatkan. Setelah itu Pamela dikagetkan oleh sang supir yang sialnya mereka malah kasarung, yang ketika si supir akan mencari bantuan tiba-tiba... Ya, seperti yang kita duga ternyata psikopat itu masih hidup walaupun sudah terkena shotgun FF. Pamela yang kembali masuk ke dalam mobil bukannya nyetir terus kabur, mungkin gak bisa nyetir ya, malah nunggu di mobil, yang akhirnya psikopat datang dan dia pun harus dikejar-kejaran di dalam hutan. Dia pun sampai di tempat pabrik pembuangan mobil-mobil bekas, di mana dia mempunyai ide untuk menjebak psikopat itu. Dia pun berhasil menjebak psikopat itu ke bawah mobil yang tergantung, dan dia langsung bergegas ke alat berat itu untuk menjatuhkan mobilnya, dan akhirnya dia pun berhasil membuat psikopat itu tertimpa mobil, entah mati atau enggak. Tapi selama saya menonton film Kopet itu enggak segampang itu matinya ya. Dan tadi kan Pamela nggak bisa nyetir mobil, ini kok malah ngerti ngendalin alat berat ya. Lagipun kayak mana dia nyalain alat beratnya kan nggak ada kuncinya. Ya udahlah bodo amat lah ya. Dan tamat ending yang cukup membagongkan. Menurut saya film ini cukup bagus dan cukup membuat greget dan ngeri. Akan tetapi dengan ending yang membagongkan, ya lumayan lah ya buat adegan-adegan pembunuhannya. Dan pesan dapat kita ambil dari film ini adalah jangan camping di tengah hutan. Kalau udah tahu hutan itu bekas apa dan ada apa di hutan itu, ya walaupun itu hanya katanya saja, akan tetapi apa salahnya kita menjaga diri kita sendiri ya. Jangan jadikan adrenalin sebagai patokan untuk bersenang-senang yang justru malah membuat kalian celaka. Anjing, so bijak banget gue ya, anjay. Nah, saya Gimas Matu Dodiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya. Mompuyo.